yang mendesak. Yang sedang menggerogoti rezim Iran saat ini bukan hanya dampak nyata dari perang, tetapi juga tekanan ekonomi yang semakin mencekik dari dalam dan memperlihatkan kekuasaan yang semakin tertekan. Pada tanggal 14 April 2026 ini, situasinya menjadi semakin jelas. Negara ini menghadapi mata uang yang terdepresiasi, inflasi yang mencekik, protes, sanksi, pembatasan perdagangan, dan biaya perang yang mendorong sistem ke krisis yang lebih dalam. Garis besarnya sangat jelas. Memang ada sesuatu yang sedang menggerus rezim Iran dengan cara yang belum pernah mereka alami selama bertahun-tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekonomi Iran telah memasuki jalur kemerosotan yang tajam. Siapa yang berada di pusat semua ini? Rezim itu sendiri, para pemimpin politik dan militer di Teheran tertekan oleh konflik, sanksi, dan pemberontakan sosial. Bank Dunia menyatakan dalam laporan bulan April 2016 bahwa aktivitas ekonomi sangat terguncang oleh konflik, sanksi, dan gejolak sosial. Lembaga tersebut memperkirakan kontraksi sebesar 2,7 pada tahun ekonomi 2025 hingga 2026. Devaluasi mata uang sebesar 44 pada awal Maret dan inflasi sebesar 62,2 pada bulan Februari, dengan inflasi harga makanan mencapai 99%. Ini membantu menjelaskan mengapa krisis ini tidak lagi sekedar militer dan berubah menjadi guncangan struktural. Kapan kehancuran ini menjadi tidak mungkin lagi untuk disembunyikan? Pada akhir 2025 dan awal 2026, ketika mata uang Iran anjlok dan ketidakpuasan masyarakat keluar dari catatan keuangan ke jalanan. Associated Press melaporkan bahwa protes meledak setelah rial anjlok menjadi 1,42 juta per dolar dan kemudian menjadi 1,51 juta. Reuters juga melaporkan bahwa Presiden Bank Sentral mengundurkan diri di tengah memburuknya krisis, sementara inflasi sudah mencapai 48,6 pada bulan Oktober. Gimana hal ini paling menonjol? Di Teheran, di bazar, di perdagangan, dan di kantong masyarakat biasa. Bagaimana? Dengan harga yang lebih tinggi, hilangnya kepercayaan dan perasaan bahwa negara sudah tidak mampu lagi melindungi nilai uang. Pukulan berikutnya datang dari luar. Perang dan ketegangan di Selat Hormuz memperbesar tekanan terhadap perdagangan, transportasi, dan energi. Reuters melaporkan bahwa fase baru konflik ini membuat Amerika Serikat mengumumkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang berdampak langsung pada arus minyak. Badan Energi Internasional dalam laporan Reuters menyebutkan adanya guncangan pasokan terbesar dalam sejarah dengan kehilangan 1,5 juta barel per hari di pasar global. IMF dan Associated Press juga menyoroti bahwa konflik seputar Iran sudah menekan pertumbuhan global dan inflasi. Mengapa hal ini penting bagi rezim? Karena sistem yang sudah lemah akan kehilangan lebih banyak pendapatan, lebih sedikit prediktabilitas, dan semakin berkurang kemampuannya untuk menahan krisis di dalam negeri. Pada saat yang sama, pemerintah berusaha menjual citra bahwa mereka masih mengendalikan situasi. Bank Dunia sendiri mencatat adanya pemotongan subsidi valuta asing, pengurangan kuota bensin bersubsidi, dan pembuatan voucher elektronik untuk pembelian barang-barang pokok. Menurut laporan tersebut, program yang diumumkan menyediakan 10 juta rial, sekitar 7 dolar per orang untuk 80 juta warga negara. Namun, dokumen itu sendiri menyatakan bahwa hal ini hanya sebagian saja mengimbangi dampak terhadap keluarga. Pada hari Selasa ini, Reuters juga melaporkan bahwa Menteri Perminyakan Iran berjanji akan menggunakan sebagian dari pendapatan minyak terbaru untuk rekonstruksi. Namun, jawaban ini memberikan kesan tambal sulam, bukan solusi. Ini adalah manajemen darurat, bukan pemulihan yang sebenarnya. Dan disinilah pertanyaan terpenting muncul. Kenapa ini bisa menjadi bencana bagi rezim? Karena rezim seperti ini tidak hanya hidup dari retorika. Mereka hidup dari kontrol, dari uang yang beredar, dari kemampuan membiayai mesin negara, dan mencegah pemberontakan tumbuh. Bank Dunia mengatakan bahwa 36% orang Iran hidup dengan kurang dari 8,30 dolar per hari.
dan memperingatkan risiko kemiskinan yang lebih besar, kekurangan barang-barang pokok, bahkan emigrasi massal jika konflik dan ketidakstabilan terus berlanjut. Associated Press menunjukkan bahwa protes terbaru dimulai karena masalah mata uang dan biaya hidup, tetapi dengan cepat berubah menjadi bernuansa politik. Kesimpulan yang muncul dari data ini sangat jelas. Ketika uang kehilangan nilainya, makanan menjadi beban lebih berat dalam anggaran dan masyarakat menjadi lebih berani turun ke jalan. Kerusakan yang terjadi tidak lagi bersifat ekonomi, melainkan menjadi risiko terhadap kekuasaan. Pada akhirnya, yang melemahkan rezim Iran bukanlah satu serangan, satu blokade, atau satu sanksi saja. Ini adalah gabungan eksplosif dari perang, inflasi, mata uang yang lemah, isolasi, kekacauan internal, dan hilangnya kepercayaan. Yang pertama kali membayar adalah rakyat, dan yang kemudian merasakannya adalah pusat kekuasaan itu sendiri. Kemana semua ini akan berakhir masih tergantung pada lamanya konflik dan kemampuan rezim untuk menjaga mesin kekuasaan tetap berjalan. Namun, melihat apa yang sudah dikonfirmasi oleh Bank Dunia, Reuters, IMF, dan Associated Press, kesimpulannya memang pahit. Iran tidak hanya menghadapi perang melawan musuh dari luar. Iran menghadapi korosi internal yang mengancam akan menggerogoti rezim dari dalam dengan kekuatan yang langka dan sangat mengkhawatirkan.